sesuatu yang mungkin bermanfaat buat kalian semua. Amin. Nah, tema pertama kita, tau gak sih kalau misalnya kita tuh buka puasa udah pasti kan harus makan makanan halal. Iya. Tapi tau gak sih kalau makanan halal itu ternyata kalau berlebihan tuh gak boleh juga. Iya. Ini kita kayak penonton ya. Kalau boleh kok ada ini Gak apa-apa. Iya aja. Dan Shiren kenapa udah Tahu ngasih nggak? materinya? Enggak, Karena karena- temanya adalah makanan halal apa yang membatalkan di bulan Ramadan. Oh gitu. Aku kasih tahu bahwa yang berlebihan itu gue nggak baca. Gak apa-apa. Karena ini mau Ini buka enak kayak puasa. gitu, jangan dipotong-potong ya. Makanan apa yang Makanan halal apa? yang membatalkan Ramadan? Penasaran kan nonton? Oh, iya. Kasih tahu. Ya. Ya, memang namanya Ini kan karena buru-buru, karena ini mau buka puasa. Oh ya benar lagi. Enggak, kita beriman emang sekarang. Coba beriman ini judulnya gimana? Singkatan dari apa? Beriman. Oh, gua tahu nih, Pika yang tahu apa. Belajar, Nah, tulis semua coba. belajar Islam meneguhkan iman. Belajar Islam meneguhkan iman. Masya Allah. Bersama Oh, mewah. Oh ya, tadi ya mau Apa? apa? Singkatan mewah? Menjalin ukhuwah. Iya, ekspresinya gitu. Gimana? Ada ekspres baru menjalin ukhuwah. Menjalin ukhuwah. Gimana lu? Berarti harus agak miring ya. Lapar udah. Iya, lapar. Dia lapar. Masya Ayo, Allah. ngetek dong. Oh, iya. Coba kamu ngetek. Tujuan mereka, coba. Gila, opening aja udah 15 menit nih kayaknya. Jangan lupa, coba ayo ngetek dong. Gimana? Tema kita apa tahun ini? Nggak tahu ah, tadi nggak ada dengerin berarti. Temanya tentang makanan halal menggagalkan puasa. Nah, Kok bisa makanan halal tapi menggagal puasa? iya. Ya memang Nggak kalau boleh buka loh. puasa itu harus Iya. yang halal-halal. Iya, boleh. Bener nggak? Boleh di tag aja Pak, ini nggak ada. Padahal tadi udah enak loh. Salah ya. Ya kan langsung kita lihat aja ya. Iya. Ini dia. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan yang spesial bagi umat Islam. Di bulan inilah pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan perhelatan akbar, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu. Bahkan para ulama-ulama besar, orang-orang soleh selama 6 bulan tanpa berhenti berdoa khusus agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Mereka juga berdoa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Namun ternyata tidak semua orang berhasil di bulan Ramadan dan tidak semua orang mampu memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Ali Imam Ibnu Qodamah menerangkan tingkatan dalam berpuasa. Pertama, puasa orang awam atau puasanya kebanyakan orang, yakni sebatas menahan perut dan kemaluan dari keinginan syahwatnya. Kedua, puasanya orang-orang khusus. Mereka tidak hanya menahan lapar, haus, dan syahwatnya, tapi mereka juga berpuasa untuk menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa. Mulutnya menahan diri dari bergunjing, bergosip, apalagi memfitnah. Di zaman sekarang termasuk menahan jari-jarinya agar tidak berkomentar negatif dan menyebarkan berita-berita bohong. Terakhir, puasa level tertinggi, puasa orang-orang spesial, orang-orang yang terbaik adalah puasa hati. Tidak hanya badannya yang berpuasa, namun hatinya juga ikut berpuasa. Mereka berpuasa hati dari keinginan-keinginan yang hina dan segala pikiran duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka puasa level tertinggi adalah puasa hati, karena tidak semua orang mampu melakukannya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa sukses meraih puasa level tertinggi jika kita membiarkan pintu-pintu syaiton terbuka yang akhirnya syaiton bisa masuk dan mengganggu ibadah kita? Sahabat mewah, salah satu pintu terbesar dari beberapa pintu yang bisa dimasuki syaiton dengan mudah adalah ketika makan berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan dan dalam konteks ayat ini dikhususkan dalam makan dan minum.
Jika itu terjadi, maka kita tidak akan dicintai Allah, apalagi jika hal itu terjadi di bulan Ramadan. Ketika Allah tidak mencintai kita di Ramadan, maka bagaimana mungkin kita bisa berhasil pada bulan istimewa ini? Ramadan memang bulan puasa, tapi di sisi lain justru di bulan Ramadanlah banyak makanan terbuang. Ada yang berhasil semua dimakan tanpa tersisa, namun dengan konsekuensi kekenyangan yang akhirnya menjadikan kita malas beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmizi. Kenyang karena telah menyantap banyak makanan justru menguatkan syahwat dan melemahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka otomatis kualitas ibadah kita pun menurun karena perut yang kekenyangan. Kerugian lainnya adalah seperti dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, tidak hanya makan makanan yang halal, kita juga harus sadar bahwa makanan yang masuk ke perut kita juga tidak boleh berlebihan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan medis. Ternyata ada banyak dampak buruk dari makan berlebihan terhadap kesehatan, di antaranya gangguan metabolisme dan ketidakseimbangan elektrolit akibat makan berlebihan bisa membuat tubuh menjadi cepat lelah dan mengganggu aktivitas. Berbagai gejala fisik yang mengganggu seperti pusing, berkeringat, dan demam akan muncul akibat pembakaran kalori yang terlalu besar. Tidak hanya itu, makan berlebihan menjadi salah satu yang paling berbahaya karena dapat meningkatkan gula darah dengan sangat cepat. Padahal meningkatnya kadar gula darah dalam tubuh harus dihindari karena lonjakan kadar gula darah berpotensi menimbulkan resistensi insulin yang memicu penyakit diabetes. Dampak buruk lainnya berdasarkan penelitian yang dilakukan, orang-orang yang makan berlebihan akan mengalami peningkatan berat badan. Dan dengan berat badan yang berlebihan ini akan cenderung memiliki lebih banyak masalah psikologis. Beberapa orang yang merasa tidak percaya diri bahkan frustasi untuk mengatasi kalori menumpuk yang berasal dari asupan makanan berlebihan. Atau bisa jadi makanan terlalu banyak juga akan merujuk pada kepuasan diri yang akan terus-menerus hanya menginginkan untuk makan berlebihan. Jelas sudah perut yang penuh dengan makanan tidak hanya merusak tubuh, tapi juga membuka pintu bagi syaitan yang akhirnya syaitan bisa bebas mengganggu kita. Maka jangan salahkan siapa-siapa jika kualitas ibadah kita menurun. Perhatikanlah makanan yang masuk ke dalam perut kita. Dan ketika kita memiliki banyak makanan, sebaiknya berikanlah kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi makanan kepada orang yang berbuka dari puasanya, maka baginya pahala, seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat mewah, makanlah secukupnya jika mau puasa kita berkualitas dan tidak menjadi pintu masuknya syaitan. Jangan sampai hal yang kita anggap biasa dengan menyiapkan banyak makanan di Ramadan ini tanpa kita sadari malah menjadi hal yang bisa merusak ibadah kita. Mari jadikan puasa di bulan Ramadan tahun ini menjadi puasa yang berkelas dan berkualitas. Karena inti dari puasa bukan pada menahan lapar dan haus saja, melainkan menahan segala godaan hawa nafsu serta terhindar dari perbuatan yang berlebih-lebihan dan sia-sia. Nah, nggak boleh berlebihan. Bukan menggagalkan puasa, Tapi? tapi kita jadi nggak maksimal Ramadannya. Oh, Gitu, oke, karena oke. kan makanan terlalu banyak. Akhirnya Mubazir bisa ya? Mubazir kekenyangan. Mubazir kemana terawih setan, kan? kekenyangan. Iya. Terawih kekenyangan, ibadahnya tuh jadi males. Gitu loh Ya maksudnya. Allah, Masya Allah. Mami Ded, Mami Mami Siren. Otot yang berlebihan itu nggak bagus. Acara apa ya Allah? Iya, iya, Nah, oke, jadi oke. gini, Udah. kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang gak disukain Allah, salah Iya. satunya kita makan berlebihan, gimana caranya kita bisa ibadahnya tuh maksimal. Takutnya gara-gara hal itu akhirnya kita itu tiap tahun kita kan kadang-kadang nggak tahu nih kenapa ya kok ibadah gue gini-gini aja. Nah takutnya gara-gara salah satu yang kita nggak sadar makannya berlebihan nggak disukain Allah, gimana kita ibadah mau baik gitu Jadi loh, kalau gimana makan makan berlebihan itu bisa ngantuk, sholatnya jadi males. Terawih Sholatnya gumoh. ngantuk. Terawih gumoh. Bayi ya. Baru Baby itu. Wah ada. Baru dibahas. Belum.
Ooh.